Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka di khutbah yang pertama telah kita mengetahui bagaimana the right path, jalan yang benar bagi kaum muslimin untuk mendapatkan kekayaan, kejayaan di dunia ini dengan mudah. Basahilah lisan kita dengan istighfar. Gerakanlah lisan kita yang tak bertulang. Jangan disibukkan dengan gibah namimah, disibukkan mencari aib orang lain, dan jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Namun ucapkanlah astagfirullah al-azim, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Maka lafadzkanlah istighfar, basahilah lisan-lisan kita dengan istighfar. Inilah penyebab kejayaan dan kekayaan. Lalu sekarang kita masuk sedikit kepada permasalahan istighfar. Apa itu makna istighfar? Al-istighfar dia masdar dari fi'il istaghfara yastaghfiru, fi'lun madi sulasi yang ditambah dengan huruf-huruf asalnya ghafara, dari fi'lun mujarrad yang 3 fa'ala. Kemudian masuk ala wazan istaf'ala, tambahan hamzah sin dan ta menjadi istaghfara. Fi'lun mudhari'nya yastaghfiru, masdarnya al-istighfar. Lalu apa maknanya al-istighfar? Diambil dari ghafr. Ghafr adalah penutup, covering. Maka maknanya al-istighfar, Allah menutup dosa, aib hambanya yang telah berbuat dosa kepadanya. Allah tutup dan dihapuskan dari perhitungan dosa-dosanya. Ini makna dari al-istighfar. Dan apa hukum istighfar? Disebutkan oleh para ulama wajib meskipun 1 kali beristighfar. Karena pendalilannya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa dan yang lainnya, wastaghfirullah wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Maka wastaghfirullah fi'lun amr, dan fi'lun amr asalnya di ilmi usul memberikan makna wajib. Maka wajib beristighfar atas dosa-dosa kalian ya hamba-hamba Allah, karena Allah telah memerintahkan kita istighfarlah meskipun 1 kali dalam seumur hidup. Istighfar tidak berat di lisan dan tidak mahal dari segi harga, maka dia sangat murah dan dia sangat mudah. Dan jika kita rujuk kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dulu disebutkan di dalam hadis dari Aisyah, bagaimana Nabi salat malam panjang dan lama sampai kakinya bengkak dan terpecah-pecah. Dan Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, lima fa'alta hada, kenapa engkau melaksanakan yang demikian? Laqad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, padahal telah diampuni dosa-dosamu yang telah lampau, the next and before, yang telah melampau dan yang akan datang telah diampuni. Kenapa engkau melaksanakan salat sehebat ini? Afala akunu abdan syakura, tidaklah engkau inginkan aku ini menjadi rasul yang pandai bersyukur kepada Allah. Inti poin pendalilan ucapan Aisyah bahwa dia telah diampuni dosa-dosanya sebelum dan setelah, dan itu di awal surat Al-Fatah. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kemudian setelah Nabi diampuni dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lampau, maka apakah Nabi menjauhi kalimat istighfar? Tidak. Maka telah datang di dalam hadis pertama dari Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yastaghfiru fi yaumin, yang mana Abu Hurairah duduk dengannya. Dia mempersaksikan dalam satu majlis dengan Nabi, yastaghfiru aktsar min sab'ina marrah.
Nabi terhitung oleh Abu Hurairah beristighfar sekitar 70 kali dalam bermajlis dengan Abu Hurairah saja. Maka bagaimana di saat dia pulang ke kamar istrinya? Dan bagaimana di saat dia setelah sholat tidak duduk dengan Abu Hurairah? Bagaimana di saat dia sedang berjalan? Maka yang didapati oleh Abu Hurairah dalam satu majlis itu, Nabi beristighfar astagfirullah, astagfirullah lebih banyak dari 70 kali. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabi yang lain dari Al-Aghar Al-Muzani. Berkata Al-Aghar Al-Muzani, aku duduk dengan Nabi dan aku menghitung istighfar Nabi aksar min mi'ata marrah. Maka Nabi beristighfar lebih, istighfarnya Nabi lebih dari 100 kali. Maka ini khobar dari dua sahabat. Bagaimana dengan sahabat yang lain dari Anas, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali, dari Aisyah, dari Ummi Salamah istrinya Nabi, bahwa Nabi tidak pernah lekang lisannya untuk basah dari beristighfar. Maka kita tutup khutbah Jumat kita dengan renungan. Evaluasilah dan introspeksilah kepada diri kita, wahai manusia dari Bani Adam. Jika Nabi kita yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang disaksikan oleh sahabat yang duduk bersamanya 70 kali, kata Al-Aghar Al-Muzani 100 kali dalam satu majlis, maka bagaimana dengan kita yang setiap saat, every time, everywhere, anytime, any hour, any minute, maka we have a big sins. Kita mempunyai dosa-dosa yang besar. Tidak pernah kita lewati waktu itu kita kecuali kita menjadi pendosa atasnya. Tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Maka kalau begitu, bagaimana dengan diri kita? Apakah pernah kita beristighfar dalam satu majlis 70 kali, 100 kali seperti Nabi dalam satu majlis saja? Dan bagaimana dalam kehidupan kita? Sebelum tidur, bangun dari tidur, di saat bekerja, maka kebanyakan kita disibukkan dengan kelalaian lisan ini. Maka oleh sebab itu, kita berintrospeksi kepada diri kita sendiri dan evaluasi. Apakah kita makhluk yang tanpa dosa? Kebalikannya, justru kita makhluk yang penuh dengan dosa. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abi Daud dan yang lainnya dari Al-Bahili Ali ibn al-Mas'adah dan dari Qatadah dari Anas ibn Malik. Berkata Anas ibn Malik dari Nabi, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Berkata Anas ibn Malik, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh Bani Adam itu pendosa, tidak pernah lekang mereka dari dosa. Maka sebaik-baiknya bagi mereka yang berdosa untuk bertaubat, untuk beristighfar selama Allah mau mengampuni dosa-dosanya. Namun di sana ada waktu di mana Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosanya. Maka mumpung kita masih diterima dosanya, diterima ampunan kita oleh Allah dari dosa-dosa kita, maka pandai-pandailah kita untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan seluruh Bani Adam dan kita semua yang hadir di sini dari keturunan Bani Adam, semuanya tak lekang dari dosa. Maka please banyak beristighfar, basahi lisan kita dengan istighfar. Karena itu banyak keutamaannya, terutama menjadikan cita-cita kita di dunia menjadi kaya raya, jaya raya dengan mudah tanpa modal. Maka hadis ini yang kami sebutkan hadis yang hasan. Ali ibnul Mas'adah Al-Bahili saduq hasanul hadis, dan Qatadah imam, dan Anas sahabi. Maka hadis ini hadis yang hasan. Maka di dalam hadis ini jadi bagi kita alat pendetektor dari dosa-dosa kita, bahwa kita Bani Adam yang tidak pernah dosa, maka tidak pernah lekang dari dosa. Maka please
Cepatlah bertobat dan meminta istighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita berdoa, aminkan as'alullaha al-karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia wa an yahfadha wa an yahdiya wulata amrina, Pak Jokowi dan seluruh stafnya agar diberikan hidayah selalu dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka memerintahkan negeri ini dengan mengikuti perintah-perintahmu dan menjauhi larangan-laranganmu, sehingga kita seorang rakyat yang harus taat kepada pemimpin, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita taat kepada mereka di saat mereka taat kepada Allah. Maka jika kita taat kepada pemimpin yang pemimpinnya taat kepada Allah dan membuat undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, maka Indonesia akan menjadi negeri yang jaya raya, kaya raya, gemah ripah loh jinawi, karena pemimpinnya baik dan rakyatnya yang taat kepadanya pun baik. Maka kita doakan untuk kita, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Wahai Allah, berikanlah rizki bagi kami yang halal dan banyak melimpah, dan bantulah dakwah kami, dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i yang gratisan ini, agar Engkau mudahkan segala perkara yang kami butuhkan untuk operasional dakwah. Dan begitu pun kami meminta kepada Allah agar Allah menerima amal-amal kami. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa a'malana. Wahai Allah, terimalah amal-amal ibadah kami menghafal Al-Quran dan hadis dan berdakwah kepadamu dan menuntut ilmu dan semua amalan-amalan yang sunnah-sunnah dan yang wajib-wajib. Maka akhirnya kami ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimu sufufakum. Salatlah dengan sandal kalian, menghidupkan sunnah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'i faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jamma'a malan wa 'addadah yahsibu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim musadah fi 'umudin mumaddadah. Allahu Akbar.